Sekarang diberkati oleh Tuhan Yesus, kerinduan kita bahwa gereja kita tetap kuat, gereja kita tetap maju, gereja kita tetap bertahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab banyak gereja awal-awalnya bagus, semangat, menyala, tapi ujung-ujungnya berantakan, saudara-saudara. Timbul berbagai kekacauan di sana. Kita berusaha meminimalisir, kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu, tapi kita diberi kuasa, diberi hikmat, diberi kemampuan, diberi satu sikap hati untuk unity, bersatu, bekerja sama untuk memangkas hal-hal yang kiranya berpotensi merusak pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan. Saya melihat ada satu hal yang menyebabkan gereja kadang-kadang mengalami kekacauan, bahkan bisa mengalami kemunduran, bahkan bisa bubar. Yaitu bahwa tidak adanya keseimbangan, saudara-saudara, antara pengajaran dan perilaku. Ada yang ajarannya bagus, khotbahnya bagus, tapi perilakunya bermasalah. Memang kalau urusan dengan hamba Tuhan seperti ini, Tuhan Yesus bilang, sekalipun perilakunya tidak beres, tetap dengar kalau khotbahnya benar. Itu kan sudah pernah kita baca di Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4. Di mana Tuhan Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya demikian, saudara-saudara. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, itu jabatan rohani. Kursi Musa itu kalau sekarang mungkin ketua sinode, ketua BPD, gembala sidang, ketua majelis. Pokoknya jabatan-jabatan rohani lah. Terus? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kalau mereka ajar benar ya ikut saja, dengar dan ikut. Tapi perbuatannya jangan diikuti. Namun ini kan ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Kalau kita sudah tahu misalnya pengkhotbahnya ini jago khotbah, jago bicara, tapi bersinah sana sini, selingkuh atau tipu uang orang dan lain sebagainya, saya pikir bukan perkara mudah. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah sorotan khusus Tuhan Yesus mau mengajak pendengarnya untuk menghormati firman Allah sebenarnya kalau kita baca ayat ini. Ya, karena yang dibilang selama ajarannya benar. Nanti kalau kita baca terus dan sepanjang khotbah ini saya akan munculkan juga data-data sepanjang Matius 23 nanti, itu Tuhan Yesus hantam mereka dengan keras. Berarti kekasih Allah ayat ini harus dimaknai bahwa yang dijunjung tinggi oleh Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Ya, tapi bagaimanapun jemaat yang datang ini level imannya beda-beda. Tingkat imannya beda-beda. Kelasnya beda-beda. Mungkin ada yang sudah bisa level seperti rasul-rasul, murid-murid yang dewasa dan berkata, sudahlah pengkhotbahnya mau model apa, yang penting ajarannya benar. Itu butuh level rohani yang dewasa, saudara-saudara. Karena tidak bisa, orang tidak semudah itu mau dengar ini penipu satu. Ajar apa kira-kira begitu. Dan yang lain lagi adalah fenomena yang lain. Yang membuat gereja kadang-kadang kacau, mundur, jalan di tempat, bahkan bubar. Perilakunya baik, ajarannya kacau balau. Nah, ini juga masalah. Perilakunya bagus sekali. Tahu tegur orang, ya, tahu sapa orang, pokoknya baik. Suka tolong orang, bantu orang. Tapi waktu dia ajar, waduh kacau sekali. Itu yang Wahyu bilang. Dia muka domba, tapi waktu dia buka mulut naga. Wajahnya domba, tapi waktu dia omong langsung sesat. Itu naga. Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu kerinduan kita adalah supaya kedua hal ini lengkap di wilayah pelayanan kita sekarang. Baik pendetanya maupun para pendukung pendeta, para pendukung gembala yang merindukan ada multiplikasi secara kualitas maupun kuantitas. Kita punya kerinduan seperti itu supaya luar biasa gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tentu rindu kita adalah bukan cuma gereja di sini, tapi gereja di mana-mana. Karena kita tahu melalui sosial media sekarang, saya pikir amanat agung sudah mulai digenapi oleh Tuhan bahwa kerinduan Tuhan firman Allah sampai di ujung-ujung bumi itu melalui sosial media bisa sampai. Dan seperti yang saya khotbah di mana-mana saya jumpai bahkan pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang ketemu saya kalau saya keluar NTT, saya ke Papua, saya ke Surabaya, saya ke Sulawesi, saya ke beberapa tempat lain. Mereka bilang, Bapak
kami selalu stay dengan live di Amazing Grace. Kalau ibadah kami jam sekian, ibadah 1 hari Minggu tidak lolos. Kami senang dengan pemain keyboardnya. Anda lihat itu. Ini jujur Bu, beta omong sana tipu. Ya. Lalu dia bilang, apalagi pemain drumnya. Dia bilang, oh dan 2 kakak adik. Oh pantas kok. Kayak dapat, ini serius, ini saya baru alami. Mereka baru omong saya dan Mama Gembala. Yang omong juga Gembala Sidang. Tidak akan lewat. Jadi duduk dulu, dengar, ikut kita punya ibadah semua. Sampai titip salam buat Pak Angki, titip salam buat Kak Yuyun. Semua Ibu Lita, mereka pantau semua. Jadi memang benar bahwa kita bukan hanya bangun di sini. Kita rindu ada dampak, ada efek ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Bahwa gereja-gereja di sekitar kita juga dirangsang, distimulus secara kudus untuk sama-sama bangkit, maju, dan berlari dalam perlombaan rohani yang diwajibkan bagi kita. Nah, omong-omong seputaran fenomena ini, kita masih ada dalam eksposisi surat 1 Timotius pasal 4. Dan hari ini kita sudah sampai di ayat 12. Saya ajak kita baca 2 ayat deh, 12, 13. Sama-sama 1, 2, dan 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 13, 23. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini ayat menarik, kita sudah tahu kepada siapa surat ini dialamatkan oleh sang penulis, yaitu Rasul Paulus. Surat ini dialamatkan kepada anak rohaninya, anak didiknya, yang waktu itu dipercayakan menggembalakan gereja di kota Efesus. Konteks zaman itu, Efesus adalah salah satu kota yang sangat berkembang. Berbagai fenomena terjadi di sana dalam konteks waktu itu. Dalam hal-hal yang modern, yang keren. Dalam zaman itu, Efesus salah satu kota. Dan tidak gampang, ya, menjadi gembala di gereja model begitu, kekasih Tuhan. Menjadi gembala di gereja yang dibangun di kota seperti itu. Dan menarik bahwa Timotius sebagai seorang gembala sidang yang menurut ayat ini, kalau kita lihat ayat 12 dari permintaan Paulus kepada dia. Ini bukan Paulus minta di jemaat, ini surat bagi pribadi, bukan pada jemaat. Jadi ini Paulus minta ke dia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dia tidak bilang, jemaat jangan ada yang anggap enteng Timotius ya, karena dia masih muda. Tidak. Ini ayat permintaan kepada gembalanya. Kau masih muda. Tafsiran variasi. Ada yang bilang 17-an, ada yang bilang 30-an, bahkan ada yang bilang 38-40. Itu muda. Bahkan menurut WHO, Badan Dunia itu, saudara tahu pemuda itu batas berapa? 70 pemuda. Bisa internet cek. 70 itu pemuda. Ya. Pak Fernandes hari Jumat tolong hadir. Karena iya, itu WHO yang bilang loh. Saya Bapak Mantu itu masih muda. Begitu ya, Pak Edi ya. Saya Bapak Mantu ber-73. Muda. Orang tua tuh kalau 100 lebih. Ya saudara-saudara kayak oncu begini, balita ya. Masih kecil ya, anak mea ya. Nah saudara-saudara, pokoknya dalam konteks waktu itu, tapi kalau konteks waktu itu, tafsiran mayoritas penafsir tidak lebih dari 40. Usia seorang Timotius, gembala sidang di Efesus. Jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi betul bahwa penghormatan kepada hamba Tuhan itu memang sangat penting. Tapi hamba Tuhannya juga harus berjuang begitu rupa. Kalau dia tahu bahwa ada ayat-ayat yang mengharuskan orang lain hormat dia, maka hamba Tuhannya, pendetanya harus berperilaku sedemikian rupa sehingga engkau memang layak dihormati. Kamu jangan jadi pendeta hamba Tuhan, gembala sidang yang memanfaatkan ayat-ayat tertentu supaya kau dihormati. Ini namanya gila hormat. Ini namanya memanfaatkan ayat untuk kepentingan diri. Memanfaatkan ayat untuk
kepuasan diri. Dia rasa puas sekali. Kalau orang datang lihat dia, salam Bapak, senang sekali. Tapi tidak dibarengi dengan satu sikap berjuang dari diri sendiri. Seperti yang Paulus minta kepada Timotius. Orang lain tidak boleh anggap kau rendah ya. Nanti baru kita lihat apa yang Paulus minta supaya dia buat. Supaya dia jangan direndahkan. Soal jemaat, saya pikir mayoritas jemaat waktu itu. Dan jemaat sampai hari ini, kalau jemaat-jemaat yang sungguh bertobat, jemaat yang ya saya sebut dengan istilah yang Tuhan Yesus pakai dalam perumpamaan, jemaat-jemaat gandum, bukan ilalang. Kalau ilalang repot. Itu pendetanya hamba Tuhan mau berusaha baik kayak apa, tetap di mata ilalang ini kau salah. Pendetanya mau berjuang kayak apa, di mata jemaat-jemaat ilalang, pendeta tetap salah. Tapi kalau jemaat gandum beda. Sampai kadang-kadang pendetanya sudah salah pun, jemaat-jemaat gandum selalu ada kiat-kiat, rindu. Kalau bisa gembala kami diangkat kembali. Itu namanya jemaat gandum. Kalau jemaat gandum saya pikir familiar dengan ayat-ayat seperti Ibrani 13 ayat 17 misalnya. Dia akan taat karena dia tahu gembalanya kerja keras untuk jiwanya. Perhatikan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Iya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Betul. Ya. Jadi taati pemimpin-pemimpin yang model begitu. Tunduk kepada mereka. Ya. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Setiap kali pertemuan, setiap kali pendetanya mengajar, selalu ingatkan. Jaga begini ya, tolong jaga jam doa ya. Itu sebenarnya pendeta yang berjaga-jaga atas jiwa domba yang dia gembalakan. Kalau tidak ngapain dia ngomong itu. Kalau pendeta yang tidak berjaga-jaga, dia tidak kasih ingat jam doa. Dia tidak kasih ingat karakter. Dia bilang ingat, sebulan baru nih, perpuluhan jangan lupa ya. Itu terus yang dia omong. Sekalipun perpuluhan perintah Tuhan. Tetapi kalau omong itu terus, orang jadi curiga, lu ini cari doi. Soalnya lain, tidak lain perpuluhan. Tidak lain perpuluhan. Jadi, jemaat yang gandum pasti taat ini ayat. Atau ayat-ayat senada. Misalnya 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Sama-sama 1, 2, dan 3. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama siapa? Mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Oh, jemaat gandum udah tahu ini. Pasti gembalanya diberikan semangat melalui sikap penghormatan mereka kepada gembala. Tapi bagaimanapun harus ada kiat-kiat dari gembalanya sendiri. Harus berusaha tampilkan yang terbaik bagi domba-domba. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi kita wajib hormati hamba Tuhan ya. Ayat ini bilang, kamu harus dihormati, jangan ada yang merendahkan kau karena kau muda. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat ini bukan masalah muda atau tuanya, bukan. Yang muda tetapi perilaku dan ajarannya mantap, hormat dia. Yang tua tapi perilaku dan ajarannya berantakan, tidak perlu dapat ini hormat. Jadi di sini bukan bicara usia, bicara tentang apakah dia mengajar sesuai hati Tuhan dan berperilaku sesuai dengan apa yang dia ajar. Itu yang layak dapat hormat. Nah, mari kita lihat lebih jauh, saudara-saudara, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Timotius dan kita semua tarik pelajaran dari apa yang diminta Paulus dari Timotius. Karena bagaimanapun bukan hanya Timotius yang diminta menjadi saksi. Ini ayat bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sebenarnya kita menjadi teladan bagi semua orang. Tapi bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi orang di luar sana kalau tidak mulai dari dalam sini? Makanya lagu sekolah minggu dulu bilang begini, bersaksi di sini dulu, baru di sana. Di sini tidak tahu ibadah, tidak tahu baca Alkitab, Senin Kamis timbul tenggelam, mau jadi saksi apa di luar? Mulai dari dalam. Makanya Paulus minta dia jadi teladan bagi orang-orang percaya.